Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kafir Rizwanani dari Prodi Fisioterapi dengan NIM 2010301131. Saya berasal dari kelas kecil B4. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dasar asesmen, di mana saya mendapatkan materi yaitu skill lab 3, dasar asesmen tentang eye scale, lalu S-word scale, lalu ada Canadian scale, dan juga neck respiration scale. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama saya ingin screen share terlebih dahulu. Pertama ini ada worksheet untuk AIS. Oke, AIS ini apa? Yaitu Asia Impairment Scale, di mana Asia ini singkatan dari American Spinal Intercord Association, Impairment Association. Spinal Cord Impairment Association. Jadi mereka ini membuat sebuah worksheet atau tabel di mana nantinya fisioterapis bisa mengukur tingkatan kerja syaraf atau refleks syaraf pada pasien yang menderita stroke. Nah, jadi nanti di sini ada kotak-kotak di sini. Nah, ini nanti diisi dengan nilai-nilai dan juga nanti akhirnya bakal ditotal. Oke, untuk penilaian atau sistem penilaiannya ada dua, yaitu tentang muscle function dan juga sensory function. Di akhir nanti ada nilai A, B, C, juga sampai A, B, C, D, E tentang hasil dari total penilaiannya. Oke, kita kembali ke yang penilaian di awal ya. Yang pertama ada muscle function grading atau penilaian tentang fungsi dari otot. Penilaian fungsi otot ini ada 7. Ada 7, seingat saya ada 7. Yang pertama ada 0, yaitu total paralyzed. Yang kedua, atau tidak bisa bergerak sama sekali. Yang kedua ada nilai 1, yaitu palpasi dan bisa kontraksi sedikit, jadi tidak bisa bergerak tapi ada denyut-denyut seperti itu. Yang kedua itu udah bisa bergerak full, habis itu sudah bisa ROM tapi tidak bisa melawan gravitasi. Yang keempat itu ada nilai 3, yaitu sudah bisa full movement, full ROM, dan juga melawan gravitasi, tapi masih belum bisa diberi beban. Yang kelima ini ada nilai 4, sama tadi sudah bisa ROM, gravitasi, sudah bisa bergerak aktif, dan juga sudah bisa diberi beban sedang. Habis sedang itu relatif kata fisioterapis ya, tapi maksudnya masih tidak bisa yang berat-berat, tapi sudah bisa diberi beban. Lalu yang keenam itu ada 5, yaitu sudah bisa semuanya, dan bebannya itu sudah bisa berat. Jadi sudah seperti layaknya orang normal bisa mengangkat beban berat. Nah, lalu ada nilai NT atau non-testable atau tidak bisa dites. Nah, biasanya kalau ada nilai NT ini nanti berpengaruh pada ICE worksheet-nya. Kenapa? Karena nanti nilainya itu tidak bisa dijumlah dan hasilnya percuma gitu. Lalu kita ke yang sensory grading. Di sini ada 4 nilai, ada 0, 1, 2, 3. Habis itu NT. Nah, untuk yang 0 ini absen atau tidak bisa merasakan sama sekali. Kalau yang satu ini kalau diberi sensasi seperti diberi tekanan, diberi pijitan, pokoknya nanti ada terasa sedikit tapi samar-samar. Kalau 2 itu normal, jadi mau dicubit sakit, mau disentuh terasa sentuhannya, panas terasa panas, seperti itu. Lalu sama tadi ada non-testable, yaitu ya tidak bisa dites gitu loh. Nanti untuk apa ya? Oh iya, di sini nanti ada root-nya. Di sini kan ada yang seperti gambar-gambar letak-letaknya ya, yang C2, C3, C4, habis itu sampai C8, lalu habis itu dari T1 sampai dengan T12, L1 sampai dengan L5, S1 sampai dengan S5. Nah, itu adalah root level atau letak titik utamanya dari si saraf sensorisnya itu. Nah, dari mulai shoulder sampai dengan elbow itu root levelnya itu ada di C5. Untuk elbow wrist yang buat pronasi sama wrist flexion itu ada di C6. Habis itu untuk finger atau tangan itu ada di C7 sama C8. Tapi untuk jari jempol aja itu ada di C8. Habis itu untuk yang selanjutnya itu masih bisa dibaca, itu pokoknya ada di situ semua. Dan nanti itu dari mulai ekstremitas atas, dari mulai kepala sebenarnya, dari mulai kranial sampai dengan bagian low extremity,
Itu ada di situ semua. Lalu nanti untuk hasil dari penilaian semua totalnya, itu nanti ada 5 nilai. Ada A, B, C, D, E. Nah, kita mulai dari E dulu. E dulu itu nanti semua sensasi sama motoriknya itu tidak terasa. Jadi normal, tapi maksudnya gimana? Tidak bisa bergerak, tidak bisa merasakan. Lalu untuk D itu motor incomplete. Ya, motor incomplete, jadi dia itu pergerakannya itu tidak sempurna, gitu loh. Ada otot yang bermasalah, sama biasanya itu rata-rata muscle itunya, yang muscle gradingnya itu kurang dari sama dengan 3 atau masih tidak bisa diberi beban. Lalu untuk yang C, nilai C itu sama, motor incomplete juga, hanya saja sudah bisa diberi beban sedang. Lalu sensory incomplete itu B, jadi sudah bisa mengangkat berat, tapi sensorisnya tidak bisa, masih kurang. Sensorisnya bisa nilainya masih antara 1 atau enggak ada yang 0. Lalu untuk yang A itu komplit, jadi sensorisnya dapat, habis itu motorisnya juga dapat. Seperti itu. Oke. Dari yang Asia Scale ini kita lanjut ke yang S-Word. S-Word itu dipakai, sebentar, kan ini Canadian. Maaf, ini Canadian. Nah ini adalah Modified S-Word Scale Test Form. Jadi sebenarnya S-Word ini juga dipakai untuk pasien stroke. Dan di sini kita bakal menggunakan S-Word itu buat bukan stroke aja, ada spinal cord injury biasanya karena kecelakaan. Lalu ada TBI, TBI, dan ada satu laginya itu cerebral palsy. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk prosedurnya itu ketika ekstensi maksimal di tangan atau enggak di bagian yang akan dipalpasi atau enggak diperiksa, itu nanti akan diberi nilai. Nah, penilaiannya seperti apa? Penilaiannya seperti tadi sebenarnya sudah terlihat ya di sini. Ada 1, 2, 1 plus, 2, 3, dan 4. Nah, untuk 1 plus ini ada no increase in tone atau tidak bergerak sama sekali. Lalu ada 2, itu ada sedikit peningkatan tonus, ditandai dengan catch atau release, biasanya cuma bisa gini. Atau cuma gini. Nah, habis itu ada 1 plus, di mana ini sudah bisa, tadi ya seperti saya bilang, udah bisa genggam dan melepas kayak gitu. Habis itu untuk yang 2 itu peningkatan tonus nyata sebagai LGS, jadi sudah bisa bergerak. Baik di bagian tersebut ataupun di bagian yang lainnya. Lalu ada 3 peningkatan cukup besar, gerakan pasif sulit. Jadi misalnya itu ngangkat barbel. Kan itu gerakan pasif sulit, tapi ototnya harus bisa bergerak. Nah, habis itu ada limb rigid, inflection or extension. Nah, itu sudah mulai bisa bergerak normal, meskipun masih dalam fase penyembuhan stroke-nya. Atau tadi yang vertebral injury-nya, spinal cord injury-nya. Selanjutnya ada Canadian Scale atau Canadian Neurological Scale. Saya tidak menemukan worksheet-nya di mana, tapi saya ini ambil dari PPT. Saya jujur ini ambil dari PPT. Jadi adalah sebuah alat untuk melakukan evaluasi dan juga monitoring neurological status pada pasien dengan penyakit stroke dan juga ya penyakit sekitar syaraf. Nah, saya di sini agak lebar ya. Nah, level kesadaran itu ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama alert. Jadi ini adalah posisi normal di mana pasiennya ini masih sadar, hanya saja dia tidak bisa bergerak atau sebagian dari mukanya tidak bisa bergerak. Nah, seperti itu. Jadi hanya mengalami stroke tapi dia masih sadarkan diri. Lalu ada drowsy. Jadi ini biasanya menyerang syaraf di sekitar spinal cervical 5 atau cervical 4, di mana nanti pasien itu sering mengantuk. Maksudnya sering mengantuk gini. Jadi misal ditanya, "Bapak selamat siang, bagaimana Bapak?" gitu kan. Kalau biasanya pasien stroke kalau misalkan tidak bisa ngomong kan bisa kayak mengerang atau seperti apa, memberi tanda.
Kalau misalkan drowsy ini kalau misal ditinggal sebentar saja, nanti dia akan tidur secara tidak sadar. Dia nanti ketika tiba-tiba baru pas diberi, apa ya, diberi rangsangan lagi beliau akan bangun, mungkin seperti itu. Lalu ada Scoporus, jadi di sini sudah setengah tidak sadar. Jadi dia masih bisa mendengar, tapi dia tidak bisa membuka mata biasanya. Lalu untuk yang comatose ini sudah tidak bisa apa-apa. Dalam artian sudah tidak bisa bergerak, sudah tidak bisa mendengar, sudah tidak bisa berbicara, sudah tidak bisa apa-apa makan apa segala macam. Nah, itu untuk comatose. Dan untuk yang section-nya ini saya kurang mengerti karena saya tidak menemukan dan juga mungkin saya kurang memperhatikan ketika penjelasan. Tapi untuk kurang lebihnya di level kesadaran seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ini ada neck. Sebentar saya stop share screen dulu atau ganti share screen sebentar. Ini adalah neck perception test. Sebentar videonya saya putar. Oke. Maaf ini videonya miring ya. Oke, jadi seperti ini. Pertama, si pasien itu kita posisikan duduk di depan sebuah papan tulis. Ya, mohon maaf saya pakai gambar stickman-nya karena susah, saya tidak terlalu jago gambar. Oke, di depan papan tulis. Nah, lalu jaraknya itu 2 sampai dengan 3 meter. Nah, dari jarak 2 sampai dengan 3 meter ini, pasien nanti di kepalanya akan diberi sebuah pointer, biasanya berupa laser ataupun kayak senter kecil seperti itu, menunjuk ke arah papan tulis tersebut. Nah, yang saya tandakan dengan P ini, huruf P. Nah, lalu si pasien ini nanti akan kita suruh untuk merotasikan kepalanya, entah ke kiri, entah ke kanan. Pilih salah satu saja. Nah, lalu kembali ke posisi awal. Lalu ukur jarak posisi dari A ke B, dari posisi yang miring ini A ke B. Kalau misalkan skornya itu bisa sampai dengan lebih dari 10, itu normal. 10 cm, itu normal, itu baik. Lalu kalau dari mulai 10 sampai dengan, mohon maaf, skornya itu kurang dari 10 cm itu baik. 10 sampai dengan 20 cm itu cukup. Dan juga kalau lebih dari 20 cm itu ada gangguan. Oke, mungkin sekian dari saya untuk materi tentang skill lab DA3 atau pengukuran dasar asesmen ini. Untuk kekurangannya mungkin masih sangat banyak, terutama untuk yang Canadian tadi, neurological scale, dan juga mungkin yang untuk head neck perception scale itu juga saya masih kurang lengkap. Tapi kurang lebih seperti itu. Untuk yang eyes mungkin saya masih belum memberi grading seperti yang sensoris di bagian dubur, atau itu nanti ada, cuman saya lupa materinya, mohon maaf sebesar-besarnya intermezzo. Lalu untuk yang S-word mungkin kurang lebihnya juga seperti itu, dan mungkin tadi yang penjelasan itunya nanti nilai tersebut dimasukkan ke dalam tabel yang tadi saya lihat kan, yang di modified S-word scale worksheet seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk kekurangannya saya sekali lagi intermezzo minta maaf sebesar-besarnya karena saya sendiri masih perlu dikritik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.